Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang mungkin sampai hari ini belum menikah padahal usianya sudah cukup untuk menikah gitu kan. Lalu pertanyaannya, apakah saya dapat jatah jodoh Ustadz gitu kan? Ya, pertanyaannya jelas jawaban. Karena Allah itu sudah mendesain setiap yang lahir laki-laki ya dikasih jodoh perempuan, udah gitu, udah pasang-pasangan. Jadi kita itu sudah sama Allah dikasih jatah jodoh itu udah ada. Jadi nggak ada orang ketika dia hidup, "Mau kamu nggak dapat jodoh, nggak dapat jatah jodoh," nggak ada, tetap dapat jatah jodohnya itu dapat. Pertanyaannya, lah kok sampai hari ini belum dapat, Tat? Nah, berarti ada kunci yang mungkin belum dipakai gitu kan. Ya, kita nggak bicara Robiatul Al-Adawiyah yang tidak menikah sampai usia meninggal dunianya, bukan. Itu jangan jadi rujukan untuk kemudian melajang selama hidupnya, jangan. Kecuali memang takdirnya begitu ya. Nah, sekarang bagi kita, orang-orang yang kemudian masih single, masih jombloan dan jomblowati, apa sih upaya yang bisa dilakukan agar mudah berjodoh? Sebetulnya jodoh itu sudah sering datang ke tempat kita, sudah sering menyapa diri kita, sudah mendekati kita, hanya kita kadang-kadang tidak mau merespon secara syar'i. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, terus gimana Ustaz caranya? Nah, sekarang harus terbuka bahwa ketika orang itu harus sadar diri ya, ketika dia punya potensi yang biasa, misalnya wajahnya tidak cakep, tidak cantik, tidak ganteng. Mohon maaf ya, jangan tersinggung, itu ukuran manusia. Ya berarti dia kemudian tidak perlu mendambakan orang yang perfeksionis, kecuali Anda punya sesuatu yang dijual dalam tanda petik. Nah, misalnya Anda tidak tampan tapi mapan. Nah, itu oke lah, mencari yang cantik itu masih bisa masuk akal. Nah, sekarang kita pakai akli dulu ya, pakai akli dulu ya. Sebelum kita ikhtiar nakli, kita pakai aklinya dulu. Aklinya kita pakai. Misalnya nih, ketika kita pengen dapat jodoh, maka kita sadar diri dulu, siapa kita? Apa visi kita, apa kemampuan kita, mana target kita. Itu harus kita ukur dulu. Nah, saya melihat banyak orang yang nggak berjodoh saat ini bukan karena dia nggak punya potensi, tapi dia salah menakarkan potensinya dengan calonnya. Contoh, ada orang kemudian idolanya itu seperti yang dia dambakan. Wah, cantiknya luar biasa, solehahnya luar biasa, keluarganya kayanya istimewa, punya jabatan, punya pangkat, tapi dia sendiri drop. Nah, itu sudah jelas itu susah. Jadi itu Mbak Puno merindukan bulan. Maka ya tidak berjodohnya bukan karena Allah nggak ngasih, tapi karena kamu angel, gitu kan istilahnya angel gitu kan. Angel apa? Ya angel Anda untuk menangkap takdir jodoh dari Allah. Kadang-kadang ada ikhwan yang datang, dia kurang cakep, tapi dia pinter ngajinya. Anda tolak karena Anda merasa, wah ini nggak cakep, aku udah cantik ya Allah. Nah kalau gitu itu ya nggak berjodoh akhirnya. Nah, jadi jodoh itu sebetulnya gabungan yang unik-unik ya dari aneka ragam peristiwa. Nah, yang paling penting adalah agar dapat berjodoh dengan cepat ya, dengan cepat itu yang pertama minta sama yang punya jodoh yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahajudnya, di tahajud setelah tahajud doa sama Allah. Habis duha doa sama Allah, habis sholat doa sama Allah, habis ngaji doa sama Allah, habis wirid zikir sholawat doa sama Allah. Minta ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik. Aku yakin kau berikan yang terbaik untukku ya Allah. Setelah berdoa, setelah kita isi, minta izin sama yang punya jodoh, maka kita mulai find out ya, kita mencari keluar, kita mencari referensinya, mulai mengajak kenalan, mulai ta'aruf, mulai cari-cari referensi atau mulai berkenalan dengan orang. Kadang orang itu ketemu jodohnya itu di pengajian, wajar. Kadang di tempat kerjaan, oke. Kadang di kampusnya karena dulu sempat di kampus bareng, ya nggak apa-apa. Itu hal yang wajar manusiawi. Nah, ketika ada orang, Anda dalam berjodoh ini harus punya prinsip, nobody's perfect, nggak ada orang sempurna. Jadi ketika Anda ngejar sempurna, saya pastikan Anda nggak akan berjodoh. Karena nggak ketemu sama orang sempurna itu. Maka ketika ada orang yang kira-kira mulai dekat dengan Anda atau mendekati Anda pilihannya adalah kemudian langsung istiqoroh aja. Kan ada nih seorang ikhwan yang kemudian coba kontak-kontak Anda, mencoba untuk, Anda sudah paham sih ketika seorang ikhwan yang masih jomblo WA-WA antum gitu kan, WA-WA kalian semua, maka itu sebenarnya sedang PDKT gitu kan, PDKT dia. Nah, Anda harusnya membuat garis yang jelas. Kalau memang Anda ada lampu hijau, kasih lampu hijau serius sambil doa sama Allah. Kalau memang nggak mau ngasih lampu hijau, ya Anda sudah mulai juga ngomong baik-baik daripada nanti menjadi masalah di kemudian hari. Jadi
berhati-hatilah dengan rasa, jangan PHP, siapapun itu, baik cowok maupun cewek nggak usah PHP gitu kan. Ya sudah, yang penting berarti kita ada orang pendekatan, ya Anda kemudian merespon aja. Dan kemudian zaman sekarang tidak perlu muter-muter. Muter-muter itu kayaknya apa ya? Kayaknya mau tanya sana di sini udah langsung aja to the point. Anda sebagai ikhwan misalnya ketika ada senang sama seorang wanita, seorang akhwat, Anda PDKT ya 1-2 hari, 1-2 minggu, setelah itu sampaikan saja, saya tidak mau mengotori hati, mengotori perilaku, saya akan mengutarakan saya ingin menikah denganmu, saya mengkhidbah dirimu, ingin mengkhidbah dirimu. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak masalah, semoga kita berjodoh. Ya, maksudnya kita punya jodoh masing-masing. Kalau memang itu tidak diizinkan untuk saya menikah dengan kamu, lebih baik dikatakan seperti itu. Ditolak nggak apa-apa, tidak masalah. Cari yang lain nggak ada masalah. Lebih baik lebih baik ditolak jelas, cari yang lain daripada menunggu tapi tiba-tiba ditolak setelah Anda usianya expired. Kan gitu masalah. Nah, jadi kata kuncinya adalah tidak usah malu untuk memulai, baik itu akhwat maupun ikhwan, baik itu cowok atau cewek, nggak usah malu untuk memulai menanyakan tentang positioning, aku di dirimu apa sih? Hanya teman atau calon istri atau calon suami, harus clear. Sekarang zamannya zaman milenial, nggak usah muter-muter, to the point aja. Senang oke, atau nggak apa-apa, itu lebih bagus. Yes or no, jangan or kan masalah gitu kan. Nah itu ya. Nah jadi kalau usianya sudah agak kemudian senior gitu kan, sudah agak senior kok belum dapat, ya ini harus dijodohkan. Minta tolong sama ustadz, minta tolong sama kiai, minta tolong sama murabinya, terserah lah sama siapapun. Minta tolong untuk kemudian ada di ataruh, bukan nggak masalah. Dan kalau sudah seperti itu ya bahkan dalam cerita-cerita itu kan, kalau perlu nggak usah lihat orangnya gitu kan, pokoknya langsung menikah ketemu di KUA. Kalau perlu yang cewek di rumah aja, bapaknya di KUA, baru ketemu ketika setelah menikah, ya nggak apa-apa kalau itu memang terjadi. Nah, jadi yang membuat kita susah berjodoh adalah kita membuat ukuran-ukuran sendiri dalam kehidupan kita tentang kriteria jodoh kita, kemudian kita tidak menurunkan kriteria itu manakala belum tercapai kriteria itu. Jadi harusnya Anda nurunin harga gitu kan. Turunin harganya tapi jangan turunin imannya. Saya ulangi lagi, turunin harganya tapi jangan turunin imannya. Insya Allah nanti mudah berjodoh. Nah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk semuanya berjodoh. Dan bagi yang telah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan saleh-salehah. Insya Allah semuanya nanti berkumpul di jannah. Amin. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.